Candi ini sangat bersejarah karena dibuat pada abad ke-2 sampai dengan abad ke-5. Panjang jalan kita dari candi, pas pintu masuk Candi Jiwa, sama perjalanan kita ke sini itu saya didampingi sama seorang putri juga, dan sebelah kanan saya itu seorang pangeran yang pakai bajuan kerajaan pada zaman itu. Halo guys, selamat siang, selamat datang di YouTube channel saya, Tri Kristanto. Saat ini kita berada di Candi Jiwa. Di sini ada beberapa candi, yang salah satunya adalah namanya Candi Jiwa, dan di sini sudah ditemukan sekitar 60 titik candi. Dan saat ini adalah sebagai candi, bisa dibilang candi utama yang dibangun itu bisa sekitaran abad ke-2 sampai dengan ke-5 pada saat itu. Jadi candi ini adalah candi peninggalan pada zaman Tarumanegara. Kalau yang menurut penglihatan aku, karena memang kalau sebelum ke sini itu, di sini tuh kondisinya masih sangat kental sekali nuansa pada bukan nuansa, maksudnya kayak bukan bisnis juga ya. Masih erat sekali energinya, tapi di sini tuh energinya positif, bagus, maksudnya nyaman sekali kita berada di sini tuh, walaupun pada siang hari, tapi benar-benar dingin ya, suasananya tuh dingin, adem ya, karena candi ini nih peninggalan yang sudah lama sekali pada zaman itu, dan bisa dibilang itu candi terlama dari Candi Borobudur yang ada di Magelang. Oh, berarti ini lebih dulu dibanding candi yang ada di Magelang. Nah, Borobudur ya. betul, karena tadi juga sebelum kita kesini tuh harus satu ya, karena kita minta izin juga, baik minta izin secara langsung ataupun minta izin untuk kita akan melakukan perjalanan di sini. Candi Jiwa ini dulunya itu adalah tempat yang aku lihat ini, tempatnya itu dulu tuh bagus banget. Istilahnya tuh dulu kayak apa ya, positif dalam artian tuh tempatnya tuh indah sekali, terus rame pada orang zaman dulu. Jadi kalau kita sekarang lihat nih di sekitaran candi itu, orang-orang yang zaman dulu itu pakaiannya itu pakaian hanya kain yang dilibet gitu loh, maksudnya coklat, agak kecoklatan ya, agak coklat muda lah pada zaman saat itu. Cewek cowok. Hah? Cewek cowok. Nah, yang aku lihat sih cowok sih. Jadi tuh kalau yang dilihat tuh di setiap candinya itu kayak ada sosok pria tuh, kayak apa namanya, parubaya tuh pakai baju yang warna coklat yang aku bilang tadi, kain, tapi dia kayak nyambung di sini juga kain. Dan setiap sudut itu sekitar ada 1, 2, 3, 4, dia tuh kayak ngejagain gitu istilahnya. Karena aktivitas dulu di sini tuh ramai sekali warganya ya, maksudnya kayak saling bahu membahu, kayak perdagangan, kayak jual beli gerabah atau kayak rempah-rempah zaman dulu. Terus kalau dilihat tuh zaman dulu tuh bagus banget tempatnya tuh, bener-bener kayak kerajaan kan, karena nih besar sebenarnya tuh ini gede lagi nih karena runtuh ya, maksudnya tuh Kan, kalau kata si ibu yang warung tadi, kan ada yang nanya, memang candinya segitu, cuman zaman dulu kan sawahnya nggak ada. Sebenarnya itu dalam ke dalam. Udah beberapa tahun yang Betul. lalu. Jadi kan tanah kan makin naik kan. Jadi si struktur tanahnya yang naik, bukan candinya. Jadi ya, nah sebenarnya di atasnya itu juga kayak ada kerucut, kayak bukan kerucut sih, kayak masih sebenarnya itu masih ada bangunan yang udah kayak rubuh ya, maksudnya udah kayak dimakan waktu, ya kayak udah terkikis dengan waktu. Karena energi di sini positif, justru yang aku lihat orang-orang ini yang ngejagain itu, kayak salah satunya sebenarnya kayak tadi kita udah bukan ditunggu ya, maksudnya kayak mereka nih udah kayak ngedampingin aku di sisi kiri, sisi kanan, minta izin, karena dari tadi dia udah nungguin kita pas di pintu situ sih. Jadi boleh diceritakan tentang sejarah ini untuk semua orang tahu gitu, bahwa sejarah ini penting sekali untuk dijaga, karena energinya tuh masih kuat banget tempatnya.
Yang ngedampingin lu siapa sosok? Yang tadi ngedampingin kita. Kayak kata lu bilang, kita udah disambut nih gitu. Jadi tuh yang kalau yang aku lihat sih sosok kayak ada sosok putri sama ada sosok kayak apa apa namanya nyebutinnya tuh kayak orang masih muda, cuman dia pakai cowok ya nih, jadi cowok sama cewek nih sebelahan, kayak pakaian kerajaan gitu, gimana ya maksudnya kayak pangeran gitulah pakaiannya tuh, pakai pakaian zaman dulu yang lengkap istilahnya. Dan sebelah kirinya nih putri ini ada kayak ada selendangnya gitu kuning. Jadi kita mau diajak jalan-jalan dulu karena tadi pas kita kesini dia minta kita muterin dulu tempatnya, mungkin biar benar-benar ngerasain energinya. Tapi intinya kita disambut dengan baik kan? Ya, disambut dengan baik. Jadi tuh dulu di sini tuh kayak ini, emang kerajaan besar yang kalau bisa dibilang tuh besar, luas, terus banyak pohon-pohon. Karena dulu nih areanya ini sebenarnya hutan semuanya tuh hutan semua. Jadi tuh bener-bener kayak gimana kalau kita datang ke suatu tempat tuh kayaknya enak banget gitu, seger banget, nikmat banget lah istilahnya. Ditambah energi. Maksudnya ini kayak ada beberapa pohon, cuman aku nggak tahu nih di pohon yang sebelah sana tuh memang energinya kuat banget, kayak energi positif yang dikeluarin buat kita benar-benar. Karena tadi lewat di situ rasanya apa pohon itu, yang di sana, yang di ujung itu. Nah itu pohonnya tuh punya satu energi yang kuat sekali, yang mengeluarkan energi yang positif. Dalam artian nih kayak kita di sini aja tuh nyaman banget, duduk bisa lama-lama banget gitu. Padahal panas siang hari gitu, posisinya di sawah. Tapi memang energinya tuh bagus. Di sana itu ada sosok seperti bapak-bapak parubaya yang mendiamin di sana. Sekarang sih posisinya lagi berdiri ya. Dia suka duduk di dalam pohon itu ya, kayak duduknya tuh kayak bersila gitu, kayak duduk bersila begini, tapi bersila betapa sih, kayaknya betapa dia. Cuman kalau sekarang posisinya kayak lagi berdiri, kayak lagi begini doang sih. Nah energi yang dihasilkan dari tempat tersebut tuh cukup besar, tapi energinya positif gitu, enak banget maksudnya. Kayak tuh adem banget tuh, maksudnya bener-bener seger. Karena tempat ini masih sangat bisa dibilang, bukan dibilang tempat keramat ya, karena bersejarah sekali pada zaman dahulu itu kan mempunyai kekuatan energinya itu besar, peninggalan zaman Tarumanegara. Jadi itu istilah kayak pangeran-pangeran, segala macam pasukan-pasukan kerajaan itu masih istilahnya, mereka tuh masih kayak mendampingi ya, bahasanya kayak mendampingi atau menjaga tempat-tempat ini gitu. Ini tuh dibangun ya, berarahnya tuh kayak apa ya, kayak kan di sana tuh kayak ada yang Nana lihat kan, kayak ada candi yang udah roboh ya, yang pas tadi kita di sana, terus ngejalur ke sini terus ke sana tuh kayak satu horizontal yang apa namanya, satu garis istilahnya. Jadi kayak kita tuh bisa ngelihat posisinya tuh kayak luas begitu. Ini kan kerajaan ya, kerajaan. Kalau setiap kerajaan kan pasti ada apa namanya, satu untuk si rajanya itu mendiami. Ini tuh. Nah ini pusatnya. Di sini tuh pusatnya. Di sini pusatnya. Pusat dari beberapa candi yang ada di sini. Itu kan totalnya 60 titik ya sebenarnya yang ditemuin secara sejarah Google. Cuman memang pusat tempat istilahnya letak ininya tuh di sini. Kayak letak apa ya, pemerintahan atau letak istilahnya tempat
kayak ini loh. Nah, ini tuh kayak sentralnya tuh di sini. Iya. Kekuatan sentralnya. Jadi tuh bener-bener istilahnya nih kayak, tapi belum sih kan lo kasih pesan sekarang juga kecepatannya. Maksudnya kayak ya udah dijaga gitu tempatnya. Terus ini bener-bener kayaknya ditekankan banget bahwa ini tuh tempat yang bener-bener sangat bersejarah istilahnya, yang harus dijaga. Karena bukan tempat yang istilahnya sembarangan tempat. Karena tuh kalau di sini kalau kayak niatnya bandel ya, misalnya mau nyolong batu, mau ngapa-ngapain atau istilahnya ini tuh ada aja lah pokoknya yang akan terjadi gitu istilahnya. Karena ini tempatnya masih sakral, terus daerah di sini juga masih kental banget energi, maksudnya masih kental dengan istilah kepercayaan di situ masih kuat lah istilahnya. Dan di sini tuh nggak ada makhluk-makhluk yang lain ya, maksudnya kayak sosok-sosok yang lain itu nggak ada. Karena yang di sini tuh lebih kebanyakan tuh kayak orang-orang zaman dulu yang memang zaman dulu itu kan belum ada baju atau celana, jadi kayak cuman kain yang dililit ya, baik itu pria sama wanita tuh sama. Cuman aku lihat nih sosoknya nih sekitar 5 orang, ini cowok semua, itu yang kayak mendiami di setiap, jadi kayak berdiri nih, nah masing-masing itu dia lagi berdiri di bawah siap sudut, sama ada yang di atas tuh beberapa. Dan mereka itu pakai baju yang kain lilit kayak kuning gitu, warna kuning kecoklat-coklatan, pokoknya tuh warna kayak dibilang coklat banget enggak, kayak coklat-coklat pudar gitu, gimana sih coklat pudar gimana ya jelasinnya tuh agak susah. Jadi kayak coklat pudar gitu warnanya. Nah, ini yang sangat bersejarah sekali, ini adalah tempat kediaman yang dibangun, salah satunya tuh ada di sini. Salah satu istilahnya kekuatan pada zaman dahulu tuh Tarumanegara itu kan istilahnya kekuatannya sangat kuat kan di daerah Jawa Barat, dan salah satunya tuh dibangun di sini. Nah, candi yang kita tempatin ini adalah salah satu milik dari zaman kerajaan Tarumanegara. Nah, karena ini flashbacknya bisa dibilang jauh, bener-bener jauh, yang udah mainnya tuh udah hampir abad, dari ke-2, ke-5 sampai ke-10. Itu tuh sangat kalau dibilang tuh nggak mudah untuk menarik flashback yang jaraknya tuh begitu jauh. Tapi yang aku lihat itu istilahnya ya, tempat ini tuh dulu tuh bagus banget, yang selalu aku bilang gitu, karena di penglihatan aku tuh bener-bener tempat yang kalau kita lihat nih matahari timbul tuh kayak gini nih, pohon yang bagus, yang rindang, terus tempatnya sejuk. Terus juga kayak kerajaan yang dulu istilahnya ramai, banyak orang berlalu lalang dengan pakaian yang zaman dulu yang aku bilang tadi, nggak ada baju celana tapi lebih ke kain yang mereka pakai zaman dulu tuh. Dulu ramai di sini tuh. Kan ini kayak hutan, candi lagi. Jadi benar-benar jauh dari apa yang kita pikirkan sekarang gitu. Keadaan dulu tuh benar-benar jauh, karena ya emang sederhana semua, kebutuhannya kan dari batu, masak juga dari kayak batu atau dari tungku segala macem. Sebenarnya di sini tuh udah ditemuin beberapa kayak beberapa kitab atau kayak beberapa peninggalan kitab yang istilahnya catatan sejarah Tarumanegara ya, maksudnya di situ tuh kayak ada penjelasan gitu, tapi tulisannya bukan tulisan bahasa Indonesia ya, tulisan kayak tulisan Hindu gitu ya, atau apa sih ya pokoknya enggak pakai kayak kalau kata bilang apa ya, tulisan apa ya, katalog apa namanya, pokoknya tulisan, bukan tulisan biasa. Komen di bawah guys. Iya, nanti aku cari namanya tuh tulisan apa ya. Tau gak sih kalau di kitab itu tulisannya tuh kayak aku nggak tahu itu apa. Nah, tempat ini tuh kayak istilahnya kayak terbuka untuk, jadi tuh gini, di sini tuh senang banget kalau orang-orang tuh pada datang ke sini gitu istilahnya. Ayo belajar, ayo tahu bahwa zaman dulu di sini tuh tempat yang benar-benar bersejarah sekali. Karena yang benar-benar ditekenin yang ada di sini, yang istilahnya bilang ke aku bahwa ayo nggak apa-apa diceritain bahwa di sini tuh dulu pernah ada tempat sebuah candi yang begitu besar, yang begitu megah, yang begitu kerajaan Tarumanegara yang begitu megah besar dengan dengan
kemewahan, bukan kemewahan maksudnya dengan keadaan yang benar-benar bagus sekali. Ayo belajar istilahnya gitu. Dan dia tuh kayak menyambut untuk semua orang tuh untuk belajar untuk mengenal tempat ini. Itu. Dan enak kan di sini tuh kayak lama-lama di sini tuh kayak betah gitu. Maksudnya nggak ngebosenin banget tempatnya karena memang energinya positif sekali. Jadi gini, taruh aku jelasin lagi. Karena di sini tuh zaman dulu itu kan sebuah kerajaan ya. Nah. Jadi tuh kalau zaman dulu tuh nggak ada salaman. Jadi tuh kayak lebihnya begini. Begini itu bukan berarti kita menyembah ya. Maksudnya dalam artian begini itu adalah menghormati atau salam setiap penduduk yang pada saat itu zaman dahulu tuh melakukannya seperti itu gitu. Jadi kayak kalau Nana tahu nih tadi aku agak sedikit begini. Tadi nggak ngeliat kali ya, Nana karena udah nggak fokus. Kalau begini itu maksudnya kayak salam atau istilahnya ya kayak salaman kayak istilahnya kita salaman juga, terus menghargai keberadaan mereka di sini juga karena kebetulan juga tadi kita mau minta izin juga untuk menghormati beliau yang ada di sini. Karena zaman dulu ya bukan salaman, justru kayak lebih ke begini gitu tempatnya tuh begitu. Dan kebiasaan itu sampai sekarang masih mereka lakukan gitu yang aku lihat saat ini gitu istilahnya masih begitu. Kalau mereka nih saling ketemu pasti istilahnya begini. Tapi di sini enak banget sih, masih betah. Kalau tadi sih komunikasi sama yang ada di pohon tadi tuh lebih ke perbincangan, maksudnya kayak mau minta izin untuk kita melakukan perjalanan segala macam ke sini juga. Beliau juga istilahnya silakan untuk menceritakan ini tentang sejarah tempat yang sangat sejarah sekali, maksudnya ya dipersilahkan lah istilahnya gitu. tuh bilang tuh maksudnya yuk pada kesini main. Nah, untuk kalian yang belum pernah datang ke Candi Jiwa yang berada di Cikarang, Jawa Barat, datang karena tempatnya benar-benar enak banget, kayak di daerah pedesaan. Dan menurut gue tuh justru ini bisa jadi salah satu ikon di Karawang. Nah, benar, dan ini bisa menjadi sebuah ikon yang besar banget yang di Karawang yang sebagai tempat pariwisata yang begitu besar ya. Bayangin aja kan candi yang lebih dulu ada dibanding. Betul, dan selama perjalanan kita kesini ini tuh bener-bener mata disegarkan banget, kiri kanan sawah gitu, jadi nikmat banget kalau kita melakukan perjalanan ke sini. Dan di sini tuh nggak ada energi yang menyeramkan ya, maksudnya dalam arti kayak nggak ada takut apa gitu, kayak angker atau apa, enggak. Justru di situ kayak nikmat banget gitu tempatnya. Karena auranya positif. Area positif banget, kuat banget. Dan apa sih akses yang kita ke sini juga maksudnya gampang ya, maksudnya bukannya susah yang gimana gitu. Iya, betul. Dan oh ya, kalau kalian nih misalnya mau ke sini dalam artian tapi nggak usah diceritain deh. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya gini kan. Jadi kalau misalnya mau bikin acara atau apa tuh, misalnya mau bikin tempat ini kayak ngotorin, itu nggak boleh dikotorin. Sampah ya, orang-orang kesini tuh bawa sampah tuh jangan buang sembarangan, ambil lagi aja, buang tempat sampah yang disediain segala macam. Karena memang yang di sini tuh nggak suka kotor, maksudnya nggak suka gitu, maksudnya bersih. Kalau misalnya mau kalian kesini, kalian bawa plastik, bawa sampah, ya buang gitu, jangan ditinggalin gitu istilahnya. Atau kalau enggak bawa dulu. Iya tuh bawa dulu. Itu memang tempat ini kan ya aku bilang masih sakralnya sangat sakral sekali kalau aku bilang. Jadi jalan dulu. Jadi kita pindah ke candi sana kali. Karena tempat ini tuh masih sakralnya tuh masih ini banget ya. Jadi kalau Kenapa? sambil jalan, jadi kan tempat ini masih sangat sakral gitu kan. Terus kan kondisi kayak di kiri kanan aku kan kayak ngedampingin perjalanan kita. Jadi kalau selama jalan ya bukan sesuai aturan, ya nggak boleh tanah dilewatin segala macem. Jadi kayak harus ikut aturan trek yang udah dibuat. Ini aku jalannya pelan-pelan karena di belakang juga jalannya pelan-pelan. Jadi maksudnya kayak ya kan nggak mungkin aku lari ya. Zaman dulu kan jalan gitu ya. Maksudnya kayak gini loh jalannya. Gitu. Itu tapi ceritain ini.
tadi sepanjang jalan kita dari pas pintu masuk Candi Jiwa sama perjalanan kita ke sini itu saya didampingi sama seorang putri juga, dan sebelah kanan saya itu seorang pangeran yang pakai bajuan kerajaan pada zaman itu. Beliau ini Kayu. ya pokoknya kerajaan lah. Nah, sepanjang jalan itu kan kita tuh ya karena beliau itu istilahnya namanya zaman dulu kan jalan juga nggak bisa kebut-kebut ya, jadi ritmenya agak pelan, terus tracknya juga harus kayak ngikutin tracks yang udah kita buat, maksudnya udah yang dibuat sama pemerintah tempat gitu, untuk ya kita nggak nginjek sampah, nggak nginjek rumput. Kenapa? Karena ada alasannya nih, dari beliau yang ada di kiri kanan saya, bahwa di tempat sekitaran situs Blandongan ya, ini kan situs Blandongan. Nah, di sekitar lahan-lahan ini, di luar trek jalan ini itu masih kayak tersimpan sebenarnya situs-situs atau bangunan-bangunan yang masih bersejarah. Jadi sebenarnya gini, intinya kita tuh memang satu nggak boleh nginjak rumput. Nah, kedua ini memang beliau ini kalau bisa ya jangan diinjak-injak, karena ini masih area yang sangat sakral pada zaman itu. Jadi lebih baiknya, Masih ada bangunan. dan masih ada bangunan-bangunan yang istilahnya bersejarah pada zaman dulu. Jadi baiknya kita ikuti jalan yang udah dibuat trek untuk pejalan gitu. Jadi harus sesuai aturan aja istilahnya gitu, dan jangan diinjak, karena memang beliau cerita dari seluas hamparan yang ada di rumput-rumput sebelah kiri itu juga sebenarnya masih banyak situs-situs yang masih belum digali lagi istilahnya, masih banyak yang dipagar-pagarin tuh. Sebenarnya tuh luas sekali tempatnya pada saat itu. Nah, kebetulan situs Bandungan yang sekarang ini aku lihat itu sekarang itu lebih banyak sosok putri-putri cantik yang pakai bajunya tuh baju kayak selayaknya putri-putri zaman dahulu gitu. Nah, berbeda dari Candi Jiwa ya? beda, kalau di sini lebih banyak putrinya yang aku lihat. Justru memang putrinya yang aku lihat sih, banyak kan putrinya. Jadi tuh kayak sedang kayak pakai duduk gitu, tapi pakaian seorang putri itu gimana sih, selayaknya seorang putri zaman dulu itu kan sopan banget ya, maksudnya dari anggun, dari attitude atau bodinya mereka itu kayak bener-bener sangat apa ya, bukan kayak seorang putri yang anggun, yang bener-bener istilah kalau dibilang tuh bener-bener mempesona, cantik banget. Kalau aku bisa jelasin, yang di kiri kanan aku aja nih, yang satu ini putrinya cantik, bisa dibilang cantik banget. Yang sebelah kanan saya itu kayak orang pangeran yang penampilannya itu gagah banget gitu istilahnya. Jadi ya sepanjang jalan itu ya kita diceritakan bahwa memang lahan ini tuh sebenarnya masih sangat luas sekali. Pada zaman itu tuh candinya besar sekali gitu, situs-situsnya tuh masih luas. Masyarakat pada saat itu tuh banyak banget istilahnya. Di sini tuh kehidupannya tuh dulu kayak ya tempat yang benar-benar membahagiakan sekali pada saat itu. Candi Blandong yang tadi yang aku bilang tadi, yang aku lihat tuh di bawahnya itu dulu tuh air gitu, kayak pembatas, ada airnya istilahnya tuh, kayak aliran air yang sekeliling situs itu tuh kayak dikelilingin air gitu loh. Nah setiap di atas situs-situs yang kita lihat sekarang nih, dari penglihatan aku tuh yang aku bilang tadi, ada beberapa putri yang aku lihat ya, sekitar ada kayak ada 5 orang putri, dan itu cantik semua dan rambutnya panjang semua. Jadi itu enggak di gini gitu kan, terus pakai baju kayak kalau kita pernah ngelihat putri ya, kayak orang Bali yang rambutnya panjang gini, terus kayak baju putri zaman dahulu tuh gimana ya aku menceritainnya, Ya pasti pokoknya kebayang sih, iya, seorang putri yang bener-bener, ini putrinya putri kayak putri kerajaan yang memang mereka tinggal di sana istilahnya tuh. Jadi bener-bener cantik sekali dengan pakaian yang lengkap. Dan situasi energi yang di situ aku bilang besar sekali tapi positif gitu. Bener-bener kalau kita kesini tuh menikmati tempat ini tuh dibikin senyaman mungkin, karena memang tempatnya itu bagus sih, nyaman istilah memang tempat kita ya. Kalau sore lebih enak lagi. Kalau ini tuh kayak lebih tempatnya, kayak mungkin ya aku lihat ya, ini tuh kayak tempatnya putri-putri mereka lagi pada kayak kumpul gitu loh. Lebih kebanyakan tuh kayak bukan dibilang mendopo ya, tapi kayak yang aku lihat tuh di sini banyak putri, tempatnya lebih banyak ke tempat para putri-putri kerajaan lah istilahnya beraktivitas pada zaman itu. Ya aktivitasnya tuh kalau mereka ya kayak pada kumpul,
Tapi ini bukan tempat tinggal sih, Nak. Kayak tempat kayak pada ngumpul para putri-putri itu ada di sini istilahnya gitu. Nah, yang aku bilang, depan situs ini itu adalah dulu itu bisa dibilang masih banyak tempat peninggalan-peninggalan dulu. Jadi beliau ini saran gitu, ya jangan diinjak-injak rumputnya kalau bisa gitu kan, jalan sesuai yang ada di trek, karena tempat ini tuh masih sangat bukan ritual, masih tempat yang sangat bersejarah bagi kami pada saat itu gitu, dan kami sangat menghormati istilah pada zaman sini. Nah, saya pun juga kayak aku juga jalan juga yang merasa harus menghormati karena itu tempat beliau pada saat itu kan. Jadi kayaknya nggak enak aja kalau rumput aku injek-injek. Ternyata pada zaman dahulu ada tempat ini memang tempat masih peninggalan situs-situs yang sangat bersejarah pada saat itu. Beliau lebih berpesan ya jalan sesuai trek yang udah dibuat. Jadi kalian bisa menikmati, bisa belajar, bisa merasakan aura di sini, menghargai, menikmati tempat ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga tempat ini bisa ya syukur bisa lebih banyak lagi orang yang datang ke sini gitu. Dulu ini kan sebenarnya hutan, bukan kayak hamparan sawah. Jadi tuh dulu ini hutan dan rumah penduduk-penduduk, dan masih banyak tempat situs-situs yang sangat bersejarah pada saat itu yang ditempatkan sebagai tempat ritual ya, maksudnya zaman kerajaan itu kan Ritual keagamaan. keagamaan ya istilahnya. Jadi yang saat ini tuh istilahnya situs-situs itu masih terkubur di bawah tanah itu istilahnya kan. Dan ini kan sekarang masih proses di kita tuh masih proses perbaikan, banyak yang mau diiniin kan. Nah, makanya istilahnya mereka ini sangat-sangat berpesan untuk tolong dijaga, tolong dihargai tempat ini gitu. Itu aja sih, lebih banyaknya hanya Kalau apa namanya, kalau lebih flashback zaman dulu kayak sistem perdagangan mereka seperti apa sih? ini Kan tuker nggak ada bukan uang. Jadi kayak tuker apa ya? Kayak tuker apa namanya kalau zaman dulu tuh barter ya, kayak barter barang atau barter kayak misalnya beras atau barter misalnya kayak buah-buahan. Jadi tuh masih sistemnya tuh barter kayak bayar pajak, kayak pemerintahan zaman dulu tuh bayarnya tuh bukan pakai uang tapi lebih ke punya punya barang apa gitu, kayak bahan pokok apa, hasil tani. yang nganterin kita ke sini sekarang masih ada. Masih ada sampai kita keluar baru ini untuk selesai. Enggak sih, dia cuma pesan itu doang. Tadi tuh istilahnya silahkan ke sini, belajar banyak di sini, menikmati tempat ini dulu tuh bersejarah sekali. Kalian bisa belajar, bisa menjaga karena ini peninggalan yang benar-benar sangat bersejarah, dan jadi tolong dijaga tempatnya. Terus belajar banyak di sini. Jangan istilahnya kayak sampah terus ngambil batu candi, itu kan batu candi kan ada di mana-mana tuh, jangan dibawa pulang ya, itu bahaya sekali kalau dibawa pulang, batunya dibawa pulang, andanya nggak pulang. Tapi ya kan namanya orang, kita nggak ada yang tahu kan, mungkin udahlah buat tempat koleksi, jangan, itu bukan barang yang memang bukan yang kita harus miliki gitu kan, barang bersejarah yang tinggalin aja di situ biar semua orang bisa menikmati peninggalan zaman dulu sih kalau menurut aku gitu.